Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat pagi ya, pokoknya semangat pagi. Baik, di pertemuan kedua ini kita akan bahas masalah persiapan awal pemeriksaan akuntan dan teknik pemeriksaan akuntan. Baik, di audit perusahaan ya, sebelum kita melakukan kontrak audit namanya, berarti kita harus mempersiapkan dulu. Kenapa? Karena jangan sampai kita salah negosiasi, salah kontrak, sehingga kita yang justru akan dirugikan sebagai auditor gitu ya. Di audit perusahaan, persiapan dan tahapan dalam melakukan audit ya. Adanya proses audit perusahaan akan membuat penilaian tentang kondisi dan kinerja keuangan perusahaan lebih transparan ya. Jadi ya, antara si pengguna laporan keuangan dengan penyusun laporan keuangan itu mempunyai motif atau tujuan yang berbeda ya kan. Biasanya kalau penyusun laporan keuangan pengen laporan keuangannya itu terlihat baik, bagus oleh stakeholder. Begitu sebaliknya, yang jelas stakeholder dia akan menginginkan laporan keuangan itu ya apa adanya kan gitu, apa adanya sesuai dengan realitas. Ya, perkara itu baik buruknya itu tergantung dengan apa yang dimuat dalam laporan keuangan itu. Sehingga antara kedua kepentingan ini biasanya ditengahi oleh satu profesi namanya akuntan publik atau auditor gitu ya. Nah, sebelum melakukan proses audit ada beberapa hal yang harus kita persiapkan ya. Jadi tahapan atau prosedur audit, yang pertama kita lakukan persiapan dulu, kemudian perencanaan, baru kita laksanakan pemeriksaan. Nah, persiapan audit yang pertama tentunya kita akan melakukan atau menentukan metode pendekatan. Jadi auditor menentukan metode pendekatan apa yang akan digunakan dalam audit siklus ini, siklus itu ya, banyak siklus, atau akun A, B, C ya, kas, piutang dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian kita juga harus mempersiapkan bagaimana dalam penugasan audit itu benar-benar semua komponen terpenuhi, terutama yang pertama adalah dasar hukum ya. Ada kontrak antara si auditi dan auditor, berarti auditor dengan klien yang akan diaudit. Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya adalah kontrak ini misalkan. Kemudian kapan waktunya gitu kan? Kapan waktunya? Dalam jangka berapa bulan, misalkan laporan keuangan tahun 2021 diaudit ya, misalkan sudah dikontrak 4 bulan misalkan. Nah, dalam jangka 4 bulan itu ya harus selesai karena sudah ada kontraknya. Kemudian pengalaman auditor. Nah, pengalaman auditor ini berkaitan dengan bagaimana pada saat pelaksanaan audit itu berjalan dengan tepat waktu gitu ya. Kemudian setelah penugasan kemudian pelaksanaan, tentunya juga kita melihat ya, dasar pertimbangan penugasan itu ada penerbitan surat tugas ya, di mana di dalamnya memenuhi unsur dasar pertimbangan dilaksanakan audit itu untuk apa, kemudian tujuan auditnya itu untuk audit laporan keuangan, ketaatan, atau audit investigasi gitu ya. Kemudian objek dan lokasi audit, objeknya apa, di mana ya. Kemudian biasanya mengacu pada nama perusahaannya apa gitu. Kemudian periode auditnya untuk tahun laporan tahun berapa, misalkan 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Berarti untuk jangka laporan keuangan 1 tahun. Kemudian ada waktu pelaksanaan audit. Waktu pelaksanaannya berapa bulan, berapa hari ya, terhitung tanggal biasanya. Kemudian susunan tim auditnya seperti apa? Mulai dari partner, senior audit, junior audit, sampai dengan tim pembantu ya. Oke. Kemudian pemberitaan audit, pertemuan awal dengan pihak audit. Jadi sebelum kita melakukan negosiasi, kita akan ketemu dulu dengan auditi. Kita akan meminta data dan informasi yang kita perlukan untuk analisis awal ya. Jadi tidak langsung kontrak, tapi kita memahami dulu bagaimana
klien punya bisnis, karakter transaksinya seperti apa kan gitu. Kemudian permintaan kepada auditi untuk mempersiapkan data semuanya yang akan kita perlukan untuk proses pemeriksaan. Nah, di penelitian pendahulu biasanya aspek yang dari audit antara lain ya yang biasa kita minta di awal itu mulai dari struktur organisasi, kemudian bagaimana setiap pos atau setiap pos di struktur organisasi itu punya fungsi, wewenang dan tanggung jawab, kemudian bagaimana kebijakan yang berlaku di perusahaan, sistem dan prosedur operasionalnya itu seperti apa, resiko kegiatan, kemudian pengendaliannya seperti apa gitu kan. Kemudian ada enggak indikator keberhasilan dalam kinerja perusahaan itu, dan terutama kita lihat juga aspek legalitas perusahaan. Nah, nanti di sana kita lihat mulai dari akte pendirian, surat izin dan lain sebagainya. Oke. Next. Nah, data apa saja yang biasa kita perlukan, kita butuhkan dalam persiapan proses audit ya. Tentunya data ini kalau kita kelompokkan ada dua ya, permanent file dan current file. Permanent file ini file-file yang dimiliki oleh perusahaan yang fungsinya itu untuk menopang seluruh kegiatan perusahaan yang tidak bisa digantikan dan tidak berganti di setiap tahun berjalan. Jadi dokumen ini akan terus dipakai selama perusahaan itu berdiri. Apa itu? Nah, dokumennya ada akta pendirian perusahaan, struktur organisasi, job description, kemudian NPWP, PKP, SIUP, perjanjian kontrak, SOP, kemudian ada pedoman akuntansi. Kalau ada pun yang lain mungkin ditambahkan ya. Nah, kemudian selain permanent file ada current file. Current file itu biasanya adalah dokumen atau data akuntansi yang dipakai di tahun-tahun berjalan. Apa itu ya? Yang pertama ada laporan keuangan, kemudian buku besar, ada bukti-bukti transaksi, rekening koran, kemudian rekonsiliasi bank, ada daftar aset, atau LHA, laporan hasil audit tahun lalu. Nah, ini menjadi acuan. Jadi laporan hasil audit tahun lalu itu kita lihat hasilnya seperti apa, kemudian catatannya apa saja. Biasanya teman-teman audit tahun lalu itu juga menjadi dasar bagaimana kita akan melakukan audit ke depan. Jadi ada dua file itu ya, permanen dan current file. Nah, bagaimana tahapan audit ya? Yang pertama kita akan merencanakan. Jadi seorang auditor itu akan mempelajari perusahaan yang akan diaudit ya. Jadi mulai dari mempelajari bisnis klien, kemudian latar belakang, kemudian laporan hasil audit tahun lalu dan lain sebagainya. Tahapan kedua ya, tahap analisis dan observasi. Setelah data informasi itu kita terima, kemudian kita analisis. Ini biasanya menjadi dasar ya, kalau untuk kontrak audit ya menentukan berapa besar fee yang akan kita ajukan di kontrak itu. Kemudian berapa waktu yang kita butuhkan untuk memeriksa laporan keuangan itu, gitu ya. Nah, kemudian hasil tahapan ketiga, auditor memeriksa risiko material dari perusahaan, kemudian menyusun hasil evaluasi. Nah, setidaknya ada 4 tahapan. Nah, pelaksanaan audit ya, proses audit ini merupakan bentuk kegiatan lapangan yang bertujuan untuk memfokuskan pengujian terhadap kegiatan, transaksi, dan komunikasi dengan auditi. Di mana bukti yang akan kita kumpulkan itu ada uji fisik, konfirmasi, ya, dokumentasi, prosedur analitis, wawancara, hitung uji. Nah, semua bukti-bukti pemeriksaan ini akan kita kumpulkan menjadi satu bentuk namanya KKP, kertas kerja pemeriksaan, ya. Nah, di evaluasi audit, ya, kesimpulan pelaksanaan audit, evaluasi audit terhadap sasaran audit dan temuan rekomendasi kita rangkum dalam laporan hasil audit. Jadi dari teman-teman yang kita lakukan di setiap uji, ya, uji atau pengujian, baik pengujian SPI, pengujian substantif, akan kita rangkum kemudian menjadi dasar penentuan hasil auditnya seperti apa.
Nah, di mana teknik audit itu untuk pembuktian ya, ada 7 pengujian fisik, kemudian ada konfirmasi, ada dokumentasi, prosedur analitis, wawancara, kemudian hitung uji atau observasi. Ini biasanya teknik yang dipakai oleh auditor untuk membuktikan asersi-asersi manajemen yang terdapat di semua siklus laporan keuangan, gitu ya. Jadi itu kita harus memahami bagaimana mempersiapkan pemeriksaan kita. Baik, setelah itu kita lanjut di siklus pendapatan. Terima kasih, saya Chris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.